Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cep Hermanto dan Wild Hunter. Boom. Selamat siang teman-teman. Dan hari ini Wild Hunter akan meluncing senapan terbaru 2021 yaitu Bejad Clan, dan lihat ulasannya. Come close to me, so I can feel it, breathe on. Let's problem come and go away. Let it go and go away, away. Let you rock it all, you gotta come to your body. Halo teman-teman, ini merupakan produk terbaru dari Wild Hunter yaitu senapan taktikal Bejad Clan. Dan senapan ini telah kita launching pada tanggal 11 Maret 2021. Dan kita akan coba membahas sedikit tentang spek dari senapan ini. Kita akan bahas dari chamber dulu. Yang paling basic dari senapan, kita menggunakan dimensi yang tidak terlalu besar. Jadi chamber ini betul-betul chamber yang didesain memang mini, dan nama dari senapan ini adalah Bejad Clan. Oke, Duracell 7 dengan desain yang sebetulnya sangat sederhana sekali ya. Chamber ini sangat minimalis sekali karena dilihat dari bentuknya kita tidak menggunakan ornamentasi yang terlalu banyak ya yang dilakukan di senapan ini. Kemudian ada beberapa proses yang dilakukan hingga si chamber ini sudah terbentuk sangat luar biasa. Di sini ada proses CNC router. Nama Bejad and Clan-nya itu dibuat secara CNC router ya, makanya ini sangat cantik sekali. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk kaki kita menggunakan rel Picatinny. Kita menggunakan Picatinny 22. Jadi pada dasarnya senapan ini dibuat memang sangat mungil sekali ya, sangat mungil sekali. Tapi dia mempunyai sisi garang yang terdapat pada si relnya itu sendiri. Kita menggunakan 22 Picatinny yang biasanya digunakan di senapan-senapan api. Di senjata api biasanya dia menggunakan rel 22 Picatinny. Kemudian pada bagian manometer kita terdapat pada bagian bawah. Ini manometer kita terdapat pada bagian bawah dan kita lapisi cover hard nylon. Jadi memang idiomnya kita ambil dari FX Impact. Manometernya dia menggunakan cover hard nylon ya. Kemudian untuk cancel kokang kita menggunakan cancel kokang lipat. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, kenapa senapan tidak nyaman ketika dibawa hunting tuh gara-gara banyak partikel di dalam satu chamber itu, dia terlalu banyak penonjolan di sisi kanan dan sisi kiri ya. Makanya kita bikin seminimalis mungkin, termasuk dari cancel, kemudian nanti akan kita bahas juga kokangannya seperti itu. Ini sangat kecil sekali untuk senapannya, karena memang banyak juga permintaan teman-teman di rumah, kapan Wild Hunter meluncurkan senapan dengan bodi yang tidak besar seperti itu. Ini dibuat lipat, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini hampir setengah dari bodi lipatannya itu dia masuk ke dalam chamber. Jadi ini sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Kemudian kita masuk ke samping kanan. Di sini kita menggunakan kokang dengan sistem side lever, tapi modelnya kita menggunakan side crab. Jadi kokangannya mirip dengan tangannya kepiting. Kemudian dibikin ramping, kemudian kita buat lebih panjang ke bagian depan. Kenapa kita buat lebih panjang? Karena muatannya lebih besar. Jadi ketika dikokang ini ringan seperti itu. Kita kokang, kemudian kita coba cancel. Cancel sangat mudah sekali. Teman-teman bisa posisinya seperti ini, bisa posisinya seperti ini. Seperti ini. Sudah tercancel ya. Kemudian
Untuk sistem dari magazinnya itu sendiri kita menggunakan Marauder. Jadi kita sudah mendesain memang khusus untuk senapan ini menggunakan magazin yang kecil. Kita menggunakan magazin ini teman-teman. Kita menggunakan magazin bentuk kotak, setengah kotak. Jadi saya ingin seperti konsep yang awal tadi kita jabarkan bahwa saya ingin membuat senapan ini tidak ada penonjolan pada bagian chamber. Makanya teman-teman bisa lihat sama sekali tidak penonjolan yang terlalu banyak pada ini ya, pada senapan ini. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Oke, kita coba pasangkan magazin ini. Magazinnya 10 round. Ini sangat cantik sekali ketika teman-teman lihat. Ini hanya 10 biji dan dia bentuknya tidak bulat seperti magazin-magazin pada umumnya. Kita coba pasangkan. Kita coba pasangkan di sini teman-teman. Kita coba pasangkan ya. Seperti ini. Set. Ini sama sekali tidak ada penonjolan. Kita buat chambernya sangat presisi dengan magazin. Jadi magazinnya itu sama rata dengan desain dari si senapannya itu sendiri. Kemudian kita coba masukkan. Seperti ini. Senapan tidak ada penonjolan, kemudian terlihat sangat cantik sekali ya. Terlihat sangat cantik sekali. Di sini pun juga sama. Teman-teman bisa lihat. Ini sangat presisi, ramping juga. Kemudian dibukanya juga sangat nyaman, tidak keras. Seperti ini. Presisi sekali ya teman-teman. Seperti ini. Kita coba cancelkan lagi. Untuk trigger kita menggunakan trigger sistem air-arm. Jadi sudah senggol bacok sekali ya ketika teman-teman menggunakan senapan ini. Ini sangat senggol bacok sekali. Jadi sangat membantu ketika senapan ini digunakan di dalam hutan. Dia cenderung lebih nyaman ketika digunakan bagian triggernya seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah lipatan dari senapan ini. Senapan ini sudah menggunakan folding stock seperti ini. Lipatan yang pada umumnya sebetulnya mungkin banyak teman-teman yang melihat atau mempunyai senapan-senapan dengan lipatan yang diimpor dari Amerika, tapi saya membuat sendiri, saya mengcustom sendiri agar tidak ada penonjolan yang secara estetis memang kurang cantik terlihatnya. Teman-teman bisa lihat perpaduan dari depan sini, kemudian kita mainkan ke bagian belakang, ini tidak ada penonjolan. Nanti kita coba lihatkan folding stock Amerika saat tertempel pada senapan. Mungkin banyak yang suka, tapi saya pribadi saya kurang menyukai model tersebut. Ini difungsikannya adalah kita tekan saja di sini, tekan saja tombol untuk membuka kunci dari lipatannya, kemudian kita lipat seperti ini. Yap. Dan ini lipatannya. Ya. Seperti ini, kemudian kita tutup kembali. Menutupnya kita tekan tombol juga untuk dia masuk seperti ini, dan ini mengunci. Tidak ada spelling juga. Dan untuk popor kita impor juga. Kita menggunakan popor Viper model. Viper ini sebetulnya sangat jarang digunakan di Indonesia ya, karena memang terlihat lebih minimalis. Sedangkan senapan-senapan seperti Predator itu dia cenderung menggunakan seperti CTR, kemudian banyak sekali produk-produk dan model-model untuk popor belakangnya. Kita menggunakan Viper agar minimalisnya lebih terlihat seperti itu. Kemudian pada bagian hand grip, teman-teman bisa lihat. Ini hand grip ini impor juga, berbahan karet, jadi ketika dipegang itu dia tidak licin ya. Kan kebanyakan penjual senapan dengan model taktikal dia menggunakan hand gripnya itu berbahan plastik ya. Jadi ketika kondisinya hujan atau misalkan teman-teman tangannya berlumpur, kalau main di lumpur, main belibis gitu, ketika kotor dia akan ikut ini ya, licin ya. Jangan kelamaan nanti kegedean deh. Kemudian untuk manometer pada bagian bawah. Kemudian di sini ada extension juga. Jadi berhubung senapan ini tidak menggunakan extension depan, kita manfaatkan ruang bawah untuk dijadikan extension ruang ledak tambahan seperti itu. Jadi nggak apa-apa depan tidak ada, bawah digunakan seperti itu. Kita masuk ke bagian depan. Tabung kita menggunakan 290 cc. 290 cc dibuat di Taiwan. Kemudian tabung ini berlisensi Amerika. Terlihat dari kode DOT-nya itu Amerika ya. Kemudian proses tabungnya itu sendiri sangat berbeda sekali ya. Jadi
pada umumnya tabung-tabung yang dari Taiwan itu berwarna hitam, tapi kita buat dia black gold ya, dibikin black gold. Jadi teman-teman bisa lihat perpaduan warna-warna yang ada di sini sangat memberikan impact yang sangat cantik ya pada part-part yang lain. Seperti itu. Kemudian rel. Nah, yang paling menarik di sini adalah relnya. Meskipun senapan ini mempunyai body, kemudian mempunyai chamber yang sangat minimalis, kemudian sangat sangat casual, tapi dipercantik dengan adanya mounting yang membuat senapan ini lebih garang. Mounting ini sangat cantik sekali. Ketika kita pasangkan model saber taktikal, kita menggunakan saber taktikal. Kenapa saya pemilihan saber taktikal? Karena memang ketika ada beberapa percobaan kita menggunakan model-model yang lain, senapan ini sangat cocok digunakan model seperti ini. Mungkin teman-teman pecinta senapan taktikal mungkin sudah tidak asing lagi ketika melihat model seperti ini ya. Ya, ini adalah model saber taktikal. Saya ambil pada bagian depannya, kemudian ada beberapa perubahan yang konsep awalnya memang cocok dengan model-model seperti ini ya. Kemudian untuk laras kita menggunakan laras dengan panjang 27 cm. Jadi kurang lebih larasnya itu adalah laras pendek, sangat pendek sekali. Mungkin di sini ya larasnya. Kemudian untuk serobong kita sebetulnya ini bukan sekedar serobong ya. Jadi kita menggunakan sistem surrounded barrel. Jadi banyak sekali senapan-senapan impor yang menganut sistem surrounded barrel. Kita mengambil idiom-idiomnya dari sana. Surrounded barrel dengan OD25. Ini dengan diameter 25. Jadi senapan ini mempunyai tingkat kesenyapan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali ya. Untuk laras kita menggunakan laras WH1 Smooth Twist. Kita menggunakan WH1 Smooth Twist OD16 panjang 27 cm seperti itu. Kita coba lihat, ini bisa dilepas ya teman-teman. Seperti ini, kita coba lepas. Berhubung ini surrounded barrel, jadi bisa dilepas ya. Oke, ini laras yang terdapat pada senapan ini, dan ini adalah surrounded barrelnya. Kita sudah modifikasi bagian depan, kemudian ini sistem yang terdapat pada surrounded barrelnya. Nah, surrounded barrel itu memecah suara yang keluar dari laras itu lewat rongga-rongga yang terbuat dari aluminium ini. Jadi tidak heran ketika surrounded barrel itu dibuat, di sini ada bolong-bolong dia. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada bolong-bolong, ada 3 bolong ini untuk menyalurkan angin ke bagian belakang. Kemudian untuk pengontrolnya, untuk pengontrol angin terlalu banyak keluar juga, di sini kan takutnya ada kebocoran dan lain sebagainya. Ini terdapat lubang pada bagian sini. Udah kelihatan ya? Lubang ini untuk mengontrol apakah angin banyak keluar atau tidak. Jadi ketika angin keluar dari sini masuk ke bagian belakang itu kan untuk meminimalisir suara yang dihasilkan ketika kita shot atau ketika membidik. Ini dikontrol di sini. Seperti itu. Kita akan coba nanti dengarkan suaranya, teman-teman bisa lihat juga, bisa dengar juga bagaimana kualitas dari suara senapan ini, sangat senyap sekali. Oke, kita pasangkan lagi teman-teman surrounded barrelnya. Agak sedikit keras karena memang surrounded barrelnya dibuat sepadat mungkin ya. Menggunakan karet juga pada bagian depannya, menggunakan karet agar kedap dia nggak ada angin yang ke depan ya. Jadi langsung ke belakang seperti ini. Oke, sudah terpasang juga. Nah, kita buat mepet, sangat mepet sekali, tapi dia tidak kena ya, dia tidak kena ke tabung karena memang sudah dibentuk sedemikian rupa agar dia tidak ada perkenaan dengan tabung seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian pelindung trigger. Ini sebetulnya tidak ada model yang kita anut juga. Saya hanya mengambil idiom-idiom dari saber taktikal, saya kembangkan bagaimana nih perpaduannya akan kita buat ke belakangnya dan terbentuklah model seperti ini. Sangat cantik sekali, mungkin teman-teman bisa lihat di rumah. Sangat cantik sekali kita padu padankan dengan pelindung trigger modelnya seperti ini. Oke, kemudian seperti yang tadi sudah bilang, di sini terdapat nama brand Bezad. Teman-teman bisa lihat juga nama brand Bezad. Di sini ada Klein.
Dan ini dibuat dengan menggunakan mesin CNC router. Jadi ada proses CNC juga untuk pembuatan dari nama brand senapan itu sendiri ya, BZ Glen itu sendiri. Kemudian untuk pada bagian kokangannya, ini modelnya side crab. Saya membuat modelnya side crab, yaitu kokang kepiting ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga kokang kepiting. Jadi modelnya ya kayak tangan kepiting gitu loh. Kemudian kita bikin ramping, lebih bikin panjang ke depan juga agar dia ringan ya ketika kita fungsikan seperti itu. Oke, dan yang paling menarik dari senapan ini, karena memang saya sudah banyak membuat senapan-senapan duplikat impor seperti FX Impact, kemudian FX Wildcat. Kita ambil sedikit idiom tentang itu. Dan saya kepikiran untuk membuat senapan di luar impact, tapi ingin sebagian sistemnya kita gunakan, yaitu knockdown system. Kita menggunakan knockdown system seperti teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka tabung ini dengan tekanan kurang lebih ada 1800 psi. Tabung ini bisa langsung dibongkar ya, karena knockdown system membantu lebih memudahkan ketika ingin mengganti atau refill tabung. Oke. Nah, ini sama sekali tidak ada angin. Sama sekali tidak ada angin. Dan di dalam tabung ini ada angin kurang lebih 1700 psi. Itu tekanan yang cukup lumayan tinggi untuk tabung PCP. Gitu ya. Jadi sangat bisa dipastikan bahwa senapan ini mempunyai sistem sedikit perpaduan dengan sistem yang dimiliki oleh FX Impact, yaitu knockdown system. Oke, kita coba pasangkan kembali teman-teman. Yap. Kita pasangkan kembali. Tekan kembali knockdownnya. Seperti ini. Oke. Tekanan sudah muncul kembali, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat tekanan 1700 tekanannya. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang menginginkan sistem-sistem yang dimiliki oleh FX Wildcat, tapi karena kan harganya memang lumayan tinggi ya, teman-teman bisa memiliki di BZ Glen ini. Salah satu senapan satu-satunya dengan model taktikal, tapi dia sudah mempunyai sistem knockdown ya. Jadi sangat menarik sekali, sangat keren tentunya. Dan ketika teman-teman berburu di dalam hutan atau masuk ke dalam hutan, ini merupakan satu-satunya senapan yang paling ringkas, paling kecil dengan model standar, bukan bullpup. Senapan ini bukan bullpup, sangat pendek sekali. Kemudian dengan sistem knockdown, satu-satunya senapan yang main ke hutan tanpa membawa pompa. Seperti itu ya. Karena nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa tabung ini bisa dibikin ke knockdown, dan kenapa senapan ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang ketika berburu tanpa membawa scuba atau membawa pompa. Seperti nanti kita akan jelaskan. Dan yang terakhir, yang paling menarik dari senapan ini adalah setelan power. Pada umumnya, senapan taktikal seperti ini, dia mempunyai setelan power yang ada ditanam pada bagian as. Jadi ketika kita mau menyetel power, dia harus buka dulu popor belakang, buka dulu. Kalau nggak dibuka semua, kita harus buka dulu seperti ini, ambil kunci. Itu membutuhkan waktu sangat banyak sekali. Jadi kebutuhan-kebutuhan di alam mungkin kita tidak menyadari bahwa hal tersebut juga sangat berpengaruh kepada waktu. Kita buka ini, misalkan powernya kurang kencang, kita ambil kunci, seperti kunci min gitu, kita buka, terus kita atur,
tutup lagi. Ribet kan? Tapi dengan Buzzard Clan teman-teman sudah include semuanya. Udah dibikin simple semuanya. Setelan power tinggal kita atur di sini. Tinggal kita maju mundurkan dengan menggunakan setelan power yang sudah ada terdapat pada ini. Dan ini dibuat ramping ya. Dibuat ramping sejajar dengan posisi chamber. Mungkin teman-teman bisa mendeskripsikan bahwa senapan-senapan yang memang diproduksi massal di Indonesia itu dia mungkin sedikit agak ribet juga karena tidak mempunyai fitur-fitur yang terdapat pada Buzzard Clan ini. Seperti itu. Kemudian kita akan coba review suara senapannya. Kita menggunakan Superdome. Untuk pelurunya. Untuk akurasi, kemudian untuk EVS, kemudian total banyak jumlah nembaknya nanti kita akan coba di part 2. Kita sekarang untuk mendengarkan suaranya saja. Kita menggunakan magazine yang kecil dulu teman-teman ya. Kita coba pasangkan. Seperti ini. One by one, satu-satu. Ini 10 round. Jadi tidak banyak ya. 10 round seperti ini. Oke. Jadi salah satu penyebab kenapa Clan dibikin surrounded barrel, yang pertama adalah ketika saya pribadi dan teman-teman mungkin juga mengalami berburu di dalam hutan. Suara bising seringkali membuat target bisa kabur. Kemudian teman-teman yang ikut berburu pun merasa kurang nyaman seperti itu ya. Makanya kita coba bikin surrounded barrelnya sangat profesional, sangat bagus. Jadi nanti kita coba bisa dengarkan suaranya ketika kita menggunakan peluru dan analogikan ini adalah kondisi kita di dalam hutan seperti ketika saat berburu seperti itu ya. Kita masukkan, udah komplit. Kita masukkan teman-teman pelurunya. Seperti ini sangat mudah sekali. Seperti ini. Dan kita kokang. Hanya seperti itu suaranya. Sangat menarik sekali. Teman-teman bisa dengarkan juga menggunakan handsfree. Antara saya berbicara, kemudian antara senapan ini saat ditembakkan tidak mengganggu pendengaran para pemburu yang lain. Teman-teman Anda, karena banyak juga yang cerita-cerita tentang temennya punya senapan yang terlalu bising, kemudian peredamnya tidak meredam dengan baik. Senapan ini tanpa menggunakan peredam, hanya dibuat surrounded barrel. Teman-teman gak usah bongkar pasang peredam juga. Suaranya sangat empuk sekali. Suara sangat keren sekali. Seperti itu ya. Dan nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan membahas review tentang FVS, feet per second, kecepatan peluru dari senapan ini. Kemudian saya akan coba ulas juga satu kali pengisian tabung di 2500 PSI, dia dapat menembakkan berapa kali shot, efektif shotnya ya. Kemudian saya akan mencoba memperlihatkan target juga, kita berburu juga, kemudian kita cek akurasi juga sebelumnya, dan kita coba bakal lihat nanti ya. Karena di kesempatan kali ini kita hanya menjabarkan spek dan penampilan dari senapan ini, nanti di part selanjutnya kita akan membahas itu. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan mengukur sebagai pembuktian panjangnya berapa sih senapan ini. Yuk, thank you. Yap. Untuk panjang senapan ini, mungkin teman-teman bisa lihat dari ujung surrounded barrel ke belakang. Teman-teman bisa lihat ya. Yap. Teman-teman bisa lihat dari 1 cm ke belakang. Seperti ini. Sorry. Dia hanya memiliki panjang kurang lebih 72 cm. Kemudian ketika kita lipat, dia memiliki panjang kurang lebih hanya 51 cm, seperti itu. Sangat pendek sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana efektifnya senapan ini ketika dibawa di dalam hutan seperti itu ya. Sangat ramping sekali. Wow. Sangat ramping sekali dan mungkin bisa jadi sebuah pilihan terbaik untuk teman-teman yang memiliki hobi masuk belusukan ke dalam hutan seperti itu.
Dan ada giveaway dari Wild Hunter. Saya ingin membagikan satu peredam yang sangat cantik sekali, peredam terbaru dari Wild Hunter, yaitu peredam WH dengan panjang 15 cm. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai senapan yang mungkin agak sedikit mirip dengan senapan ini, agak kecil, teman-teman bisa mengikuti giveaway ini. Giveaway-nya adalah apa yang belum dibahas pada part-part senapan ini. Teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar, dan siapapun yang paling benar, dia akan mendapatkan satu buah peredam pendek 15 cm dengan OD 30 dan sangat cantik. Pokoknya keren banget. Dan saya tunggu komentarnya di video ini. Dan thank you banget sudah menonton video ini. Dan giveaway tadi adalah merupakan pertanyaan yang akan saya jawab di konten selanjutnya. Seperti itu. Dan thank you banget sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan tombol notification. Salam bejat. Salam bejat di clan. Terus ikutin selalu kegiatan dari Wild Hunter. Boom!